Pernahkah kamu melihat temanmu diejek oleh teman lainnya? Kamu harus tahu itu termasuk dalam contoh perundungan atau bullying loh. Sebelum itu, kamu tahu nggak sih apa itu perundungan? Jadi, perundungan atau bullying adalah tindakan menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Lalu apa saja sih yang termasuk perundungan atau bullying itu? Perundungan atau bullying terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah perundungan secara verbal. Perundungan secara verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Lalu, yang kedua adalah perundungan secara fisik. Perundungan secara fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencangkup, memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Dan yang terakhir adalah perundungan dunia maya atau cyberbullying. Perundungan dunia maya atau cyberbullying adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan dunia maya atau cyberbullying contohnya menyebarkan tentang suatu kebohongan seseorang di sosial media, menyebarkan foto yang memalukan di sosial media, dan menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar seseorang. Lalu, mengapa mereka melakukan perundungan atau bullying ya? Faktor yang mempengaruhi terjadinya perundungan diantaranya adalah masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying, rasa iri, kurangnya rasa empati, mencari perhatian, dan masalah psikologis. Selain itu, perundungan juga memiliki komponen-komponen yang terjadi pada perundungan itu sendiri. Yang pertama adalah kekuatan yang tidak seimbang atau power imbalance. Misalnya, dalam kasus-kasus ketidakseimbangan fisik, pelaku bullying lebih tua, lebih besar, lebih kuat, atau mungkin ada geng pengganggu yang menargetkan korban. Yang kedua adalah sesuatu yang berulang atau repetitive action. Bullying bukanlah tindakan kejam atau perilaku kasar. Sebaliknya, itu biasanya berkelanjutan dan terus-menerus diulang. Pengganggu sering menargetkan korban mereka beberapa kali. Dan yang ketiga adalah tindakan yang disengaja atau intentional action. Yang membedakan pelaku bullying dari perilaku jahat atau kasar lainnya adalah pelaku bullying bermaksud untuk melukai target. Pengganggu melecehkan orang lain dengan sengaja. Oke, setelah kamu mengetahui semua tentang perundungan atau bullying itu sendiri, sekarang kamu juga harus tahu apa sih dampak yang diakibatkan dari perilaku perundungan, lalu bagaimana cara mencegah perundungan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghadapi perilaku perundungan tersebut. Oke, kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu apa sih dampak yang diakibatkan dari perundungan itu sendiri. Jadi, dampak yang diakibatkan dari perundungan adalah susah berinteraksi dan bersosialisasi, masalah fisik, suka menyendiri, pikiran untuk bunuh diri, depresi, mudah marah, dan yang terakhir hilangnya kepercayaan diri. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mencegah perundungan itu sendiri. Cara mencegah perundungan adalah deteksi tindakan bullying sejak dini, memberikan sosialisasi terkait bullying, mengajarkan siswa untuk melawan bullying, memberikan dukungan pada korban, membuat peraturan yang tegas tentang bullying, memberikan teladan atau contoh yang baik, dan yang terakhir, membantu pelakunya menghentikan perilaku buruknya itu. Lalu yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara menghadapi perilaku perundungan tersebut. Cara menghadapi perundungan adalah dengarkan cerita versi mereka, soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima, dan ingatkan mereka akan aturan dan pedoman anti-bullying yang dibuat di tingkat sekolah atau kelas. Bantu mereka dengan memahami alasan dibalik perilaku bullying mereka, seperti apakah mereka punya masalah di rumah, kurangnya perhatian, pengalaman bullying sebelumnya, dan lain-lain. Lalu, tunjukkan empati dan kasih sayang dengan membagikan perasaan anak yang dibully. Dan yang terakhir, terapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi ini. Konsekuensi yang diberikan harus berhubungan dengan kesalahan mereka. Tetap menghormati anak sebagai pelaku, masuk akal dan logis, serta dapat diterima untuk mengajarkan anak agar berperilaku lebih baik. Dan itu dia adalah dampak, cara mencegah, dan cara menghadapi perundungan.
Jadi, setelah kamu mengetahui tentang perundungan atau bullying, mulai dari pengertian, jenis-jenis, faktor yang mempengaruhi, komponen-komponen, dampak, cara mencegah, dan cara menghadapi, saya harap tidak ada lagi perilaku perundungan di antara kita ya. Ayo hentikan perundungan dan eratkan persahabatan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.